Kalau bisa menanam sendiri. Kalau tidak bisa menanam sendiri, belilah dari pasar tradisional, pasar lokal. Kalau bisa tidak beli dari supermarket atau minimarket. Yang kemudian mengolah sendiri sehingga kita tahu apa minyak yang dipakai dan caranya. Dan kita memasak secukupnya, tidak berlebihan, jadi tidak ada yang terbuang. Kalau mau memasak lebih banyak silahkan, tetapi begitu makanan selesai kirim ke tetangga. Dulu kami waktu kecil begitu, masak banyak, bukan nanti sisanya dikirim, tetapi langsung dibagi. Wah, ini buat ibu haji di depan, ini buat tetangga di sebelah, begitu ya. Kemudian makanlah dengan sukacita, sedapat-dapatnya menghindari daging. Ya, saya baru jadi Katolik tahun 78 ketika SMA kelas 2. Jadi tidak punya background agama apapun, jadi tidak beragama lah begitu ya. Tapi keluarga ya enggak beribadah apapun. Dan sesudah menjadi Katolik pun saya bukan seorang yang tanda petik religius gitu ya. Sampai suatu kali saya waktu itu kuliah arsitektur di Parahyangan, Universitas Katolik Parahyangan, dan saya ikut suatu retret. Nah, di retret itu saya merasa orang yang banyak dosa, merasa terlalu egois dan hanya berpikir untuk diri sendiri, tidak berpikir untuk orang lain. Kan hidup yang biasa ya, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, hidup bahagia, sudah gitu ya. Nah, di tahun 81 akhir, di usia kurang lebih 20, saya merasa saya harus mencoba membalas kebaikan Tuhan, dan saya memilih jalan menjadi seorang pastor. Jadi pastor awalnya hanya untuk umat Katolik saja, tapi tahun kurang lebih 99 itu saya bekerja di Parahyangan di yayasan dan mulai masuk dunia pendidikan. Tahun 2002 Ibu Shirley mendirikan, Ibu Shirley adalah pendiri Spirit Camp tahun 2002. Saya diajak, jadi bukan saya pendiri awal. Dan sejak itu mulai masuk dunia pendidikan, dunia anak-anak, sampai akhirnya tahun 2009 ikut training pemanasan global dengan Al Gore di Australia. Nah, sejak itu perspektifnya menjadi perspektif ekologi atau lingkungan hidup. Dan EcoCamp yang didirikan 2 tahun yang lalu adalah rumah belajar lingkungan hidup. Ini adalah hasil pengalaman 12 tahun mengolah, dijadikan konsep.
sekarang diaplikasikan atau dilaksanakan kembali. Resminya Eco Learning Camp adalah model pendidikan nilai berbasis lingkungan hidup. Jadi ini Eco Camp ini sebenarnya rumah pendidikan. Jadi kami bukan terutama mengajarkan menanam, tapi sebetulnya adalah kesadaran. Dalam bahasa yang lain mungkin sadar penuh, mindfulness, awareness, ecological awareness, dan itu yang menjadi program kami. Dan kami berusaha 2 tahun terakhir ini dari A sampai Z, artinya makannya pun organik, makanannya pun vegetarian, sumber energinya pakai solar cell ya. Dan cara hidup kami menyesuaikan dengan cara hidup tanda petik yang mudah-mudahan itu bersumber dari kesadaran baru mengenai hidup ekologis. Kesadaran bumi ini udah apa? Sudah terlalu capek, terlalu apa? Diperas habis-habisan, jumlah penduduk sangat banyak, maka perlu hidup yang lebih sederhana, lebih hemat, lebih sesuai dengan kondisi bumi yang hanya satu, dan bumi ini kita miliki bersama, kita ya harus kita rawat bersama. Bumi yang sudah merawat kita sebetulnya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai makan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa menurut agama saya, Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah makanan yang ada di depan kami pada hari ini menjadi makanan yang penuh berkah, menjadikan energi yang positif untuk kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang terus bersyukur atas nikmatmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin 2 tahun terakhir ini juga saya pribadi dan seluruh teman di sini sering bicara mengenai masa depan pangan, ya, karena gimana ya, kan orang masih makan entah 1 kali, 2 kali, 3 kali setiap hari, 7,4 miliar orang, dan kok orang tidak sadar dari mana makanan ini berasal, ya. Artinya banyak sekali makanan yang sebenarnya tidak sehat. Asalnya tidak sehat, diolah dengan cara tidak sehat, dan dimakan dengan cara yang juga tidak sehat. Nah, kami mulai ke belakang ya, mulai dengan mencoba menyediakan makanan sendiri. Antara lain adalah sayur-sayuran. Dan kami juga mengolah sendiri. Artinya kami mencoba menggunakan bahan-bahan yang bumbu-bumbu Indonesia, bumbu-bumbu yang sehat. Ya, kami tentu saja tidak menggunakan pengawet dan sebagainya. Dan kami menemukan karena industri daging adalah salah satu penyebab
pemanasan global, maka kami tidak mau. Bukan karena alasan agama, bukan karena alasan kesehatan, tapi di sini kami tanda petik vegetarian karena alasan ekologi. Ya, dalam rangka itu. Jadi makannya pun kami berusaha makan yang sungguh-sungguh dihabiskan, dikunyah dengan baik. Sehingga dari sejak menanam, mengolah sampai makan, kami mencoba makan secara ekologis. Ya, kita membeli masakan fast food yang entah bagaimana asalnya ya. Kalau bicara daging ayam, bukan ayam itu, anak ayam baru 20 hari sudah disembelih begitu ya. Dan kami juga belajar dari misalnya dari Biksu Thich Nhat Hanh bahwa ada satu buku tentang anger, kemarahan. Binatang-binatang yang disembelih ini kan sebetulnya menyimpan kemarahan ya, ketakutan dan sebagainya. Jadi ketika disembelih, rekamannya adalah rekaman kemarahan. Maka kita makan daging sebenarnya kita memakan kemarahan, memakan penderitaan. Kita makan di atas penderitaan makhluk hidup yang lain. Itu kan dari asalnya gitu ya. Jadi kami sudah saya sudah 2 tahun ini, sejak 2 tahun setengah mungkin sudah tanda petik menjadi vegetarian. Sebisa-bisanya, mungkin 95% kurang lebih gitu. Kemudian kita memakannya di sini juga kalau ada kelompok, dan kami juga setiap hari berusaha makan dengan sadar penuh. Artinya makan dengan dengan tenang, dikunyah sungguh-sungguh sambil bersyukur. Saya kira jadi sejak awal ditanamnya bagaimana, diproses dan dimakan dengan baik. Kami memutarkan film bagaimana kekejaman industri ternak ya. Misalnya telur saja, anak ayam jantan itu langsung dibuang dan masuk ke dalam gilingan, hidup-hidup digiling. Anak ayam betina langsung dipotong paruhnya supaya mereka tidak saling mematuk, mereka disiksa. Dan kalau sudah menghasilkan telur dan jumlah telurnya berkurang, mereka dimusnahkan dengan cara-cara yang sangat kejam. Saya kira bisa mudah dilihat film-film semacam itu. Jadi kami mengatakan bagaimana mungkin kita menikmati makanan tetapi sambil kita sendiri tidak bertindak adil dan di atas penderitaan makhluk hidup yang lain. Jadi alasan itu juga ada, alasan belas kasihan. Kita kalau mau hidup sesuai dengan kesadaran baru hidup ekologis ya harus memilih hidup yang lebih berkeadilan. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Saya sudah mendengar tentang menjadi vegetarian sudah sekian tahun yang lalu dan masuk ke sini, keluar ke sini begitu. Jadi memang butuh satu butuh semacam panggilan ya. Tapi yang kedua barangkali juga butuh orang-orang sekitar yang terus-menerus mengingatkan. Pada umumnya sih yang saya lihat orang bertahap ya, bukan berhenti atau langsung jadi vegetarian tapi mengurangi. Sementara saya sendiri waktu itu sebetulnya agak langsung gitu ya. Jadi suatu siang saya bercakap-cakap dengan Pak Samudra Prawirajaya dari keluarga pemilik Ultra tentang bagaimana gaya hidup vegetarian. Malamnya langsung memutuskan menjadi vegetarian. Saya bisa makan bersama dengan orang yang tidak vegetarian dan saya memilih apa yang bisa saya makan. Saya diajak kemanapun tidak masalah. Saya berusaha mempengaruhi tetapi tidak memaksa dan tidak menganggap mereka salah, keliru karena tiap orang punya prosesnya sendiri.
kebun ini sekitar 2.000. 1.000-nya adalah untuk tanaman dan sayur-sayur, terutama sayur organik, ada sekitar 10 jenis. Dan kita sungguh-sungguh menggunakan pupuk yang organik maupun pestisida yang organik. Sayur-sayur di sini terutama untuk dikonsumsi untuk kami sendiri. Kami merasa salah satu tugas EcoCamp sebagai rumah belajar lingkungan hidup adalah menawarkan atau terus-menerus juga mengusahakan hidup yang lebih organik. Ya, ini salah satu buku yang sedang saya pelajari dari Profesor Otto Scharmer dari MIT di Boston dari Amerika, dan dia mengajarkan yang disebut leading from the emerging future, from ego system to ecosystem economies. Jadi dunia ekonomi, sebetulnya ekonomi ini adalah oikos nomos, oikos rumah ya. Jadi bagaimana kita merawat kehidupan bersama tetapi secara ekologis. Isinya adalah bagaimana melihat dunia ini dengan seluruh kesadarannya ya. Jadi sebetulnya ada journey seperti ini ya, bentuk U seperti ini yang makin lama makin dalam dengan membuka pikiran, open mind, membuka hati, open heart, dan membuka kehendak ya. Nah, proses ini itu dia katakan kita karena saat ini ada semacam ecological divide, social divide dengan spiritual culture divide. Jadi bumi ini sekarang udah diperas satu bumi, padahal cara hidup kita membutuhkan 1,5 planet bumi. Peningkatan penghasilan itu menyebabkan ada hanya 1-2% orang paling kaya menguasai sekian puluh persen kekayaan. Dan kenyataan meningkatnya income tidak sama dengan meningkatnya kebahagiaan. Nah, ini dia mengatakan kita kok bekerja di sini harus lebih dalam. Makanya teori U harus lebih dalam dan bersama-sama menemukan jawaban untuk masalah dunia. Yang kedua, ini saya baru melihat seorang muda, Adrian namanya, dan dia membantu para petani. Sudah ada 7.000 petani yang dia bantu di Lampung dan Jawa Tengah, petani jagung. Dan dia memberi pendidikan dan sebagainya, pendampingan, sehingga petani sekarang sudah 30% income-nya naik ya. Ini adalah contoh-contoh bisnis yang yang lebih ekologis, yang bukan hanya kaya untuk diri sendiri tapi sebetulnya membuat kehidupan menjadi lebih baik. Misalnya saja padi ya. Kalau kita makan misalnya sepiring 15.000, kan nasinya hanya 100 gram kurang lebih. Seandainya harga beras 15.000 atau 20.000, kan hanya 1.500 atau 2.000 beli nasi ya. Lebihnya adalah lauk pauknya. Mengapa kita memberi penghargaan kepada petani begitu rendah ya? Nah, kita merasa beras itu harusnya murah, nggak boleh mahal. Menurut saya harusnya beras itu mahal. Sehingga petani itu nanti suatu kali bisa hidup berkecukupan ya. Kalau perlu petani itu sama penghasilannya dengan mereka yang kerja di bank, misalnya yang jadi dosen atau Sekarang mengapa mereka itu hidupnya begitu menderita? Antara lain karena kita tidak membeli produk pertanian dengan harga yang wajar, terlalu murah ya. Beras 15.000 itu terlalu murah karena yang kita makan hanya
1.500, sisanya yang lain-lain kita bisa beli daging 120-150 kilo nggak apa-apa, merasa ya oke lah gitu ya. Beli beras nggak mau beli beras yang baik. Mengapa kita pertanian organik misalnya beras organik tidak laku? Karena merasa mahal. Padahal beras organik hanya 20-30 ribu, yang juga seandainya 30 ribu aja. Kita makan 1 ons sebenarnya baru 3 ribu. Jadi belum kami di sini makan beras organik, berusaha membeli dari petani dan membeli langsung supaya harganya menjadi lebih baik ya. Saya rasa jarak antara petani dengan konsumen harus diperkecil supaya petani mendapat harga yang lebih baik, konsumen juga mendapat harga yang bahkan lebih murah. Sama-sama beruntung. Rantai distribusi perdagangan harus diperpendek dengan pertanian yang lebih lokal ya. Artinya kan jangan membeli produk yang dari jauh-jauh, yang dari dekat sehingga biaya transport tidak ada. Pangan dan agama. Kalau kebetulan saya Katolik, Tuhan Yesus mengatakan juga beberapa kali, berilah mereka makan. Ya. Jadi ketika ada orang lapar, murid-muridnya bertanya bagaimana bisa memberi mereka makan. Terus murid-muridnya bilang, udah mereka suruh cari apa? Suruh cari makanan sendiri. Tapi Tuhan mengatakan, berilah mereka makan. Jadi memberi makan ini kewajiban saya kira juga untuk semua umat beragama untuk memberi makan orang lain. Tapi makan ini bukan cuma makanan fisik ya, tetapi makanan yang kita masuk lewat pikiran, lewat mata, lewat telinga, semua yang kita terima itu adalah makanan dalam arti luas ya. Maka saya kira kita berkewajiban untuk supaya tidak ada lagi orang yang lapar. Dan kita mulai dari diri sendiri, yaitu apa? Mengurangi jumlah yang kita makan. Sebetulnya dengan harapan kita bisa berbagi makanan kepada yang lain. Dengan menyadari bahwa makanan itu berharga, seperti itu. Saya kira ini tugas semua agama. Tugas semua umat manusia bahkan. Ya, saya merasa saya harus mengurangi jumlah yang saya makan. Jadi saya memilih tempat ini. Yang ini di dalamnya sih biasa aja. Tadi kan ambil nasi sedikit, sekarang sayur-sayuran dan yang ada seadanya. Sayur-sayuran ini kayak daun ginseng, selain ini dari kebun sendiri ya. Kemudian tempat ini nanti sebentar lagi saya tambah soto ya di sini. Nanti ada minuman di sini. Jadi satu tempat bisa dipakai. Minum juga di sini. Kadang-kadang nanti minum teh juga. Airnya kadang-kadang. Airnya satu tempat bisa dipakai untuk berbagai keperluan dan jumlahnya sedikit. Ya, dalam rangka mengurangi jumlah makanan. Saya kira kita makan sudah terlalu banyak. Dan juga tidak ada yang dibuang. Sebisa-bisanya apa yang masuk dimakan semua. Jadi tidak banyak mencuci. Satu tempat macam-macam fungsi. Kalau piring yang ceper agak sulit. Di sini makanan sangat enak. Karena kalau ditanya orang dapur memasaknya dengan cinta katanya. Tapi tentu saja karena banyak juga bumbu-bumbu lokal Indonesia yang kita pakai dengan cukup banyak. Kasih ini enak daun ginseng. Jadi bukan dimasak juga.